Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 dengan judul materi Pergerakan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sampai 1931. Nah, anggotanya itu saya dan saya sendiri, Ranika Fajri, kemudian Dilah. Nah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Dilah. Pada Dilah, persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu berdirinya Pergerakan Nasional Indonesia. Lambang Pergerakan Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia di awal berdirinya bernama Perserikatan Nasional Indonesia dan baru diubah menjadi Kongres di Kongres pertamanya setahun kemudian. Lambang Partai Nasional Indonesia mirip Perhimpunan Indonesia putih dengan gambar. Sedangkan Partai Nasional Indonesia juga merah putih hanya kepala banteng. Partai Nasional Indonesia dengan lambang Indonesia Perhimpunan menggunakan merah kerbau di tengahnya. Tetap menggunakan kerbau diganti dengan mengadopsi lambang Perhimpunan Indonesia karena beberapa pendirinya adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia. Soekarno mengubah kerbau menjadi banteng. Hal ini dikarenakan kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda, sedangkan banteng lebih berani dan sigap dalam menghadapi musuhnya. Yang B yaitu tujuan dan orientasi Partai Nasional Indonesia. Untuk sementara waktu, naskah rencana anggaran dasar SNNI dipakai sebagai contoh anggaran dasar Pergerakan Nasional Indonesia. Dari asas tujuan nampak jelas orientasi politik perjuangannya yang bersifat anti-kolonialisme dan non-kooperasi. Dalam hubungan ini, membangkitkan kesadaran nasional adalah salah satu tugas utama bagi Partai Nasional Indonesia, antara lain dengan menginsyafkan rakyat akan besarnya penderitaan dalam menghadapi ekaporitas ekonomi, sosial, dan politiknya yang dijalankan oleh pengawas kolonial. Partai Nasional Indonesia didirikan untuk melanjutkan dan melaksanakan cita-cita yang disebarkan, dihidupkan oleh Himpunan Indonesia di Nederland. Hal ini dikarenakan 5 dari 8 pendiri baru saja kembali dari Nederland dan semuanya bekas dari anggota PI dan Nederland. Dengan tegas dikatakan bahwa tujuan Partai Nasional Indonesia untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang C-nya yaitu kepengurusan. Rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Agreement Study Club. Dalam rapat itu, Dr. Sucipto menyatakan setuju dengan pembentukan suatu partai baru. Ia menyarankan lebih baik maksud ini disuarakan dengan nama baru sebab PKI baru saja ditindas. Yang D-nya yaitu keanggotaan. Keanggotaan Partai Nasional Indonesia telah ditentukan bahwa bekas anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota. Begitu pula pegawai negeri yang mungkin berfungsi sebagai mata-mata gubernur. Habis akhir 1928 sudah ada 2.787 orang anggotanya. 2/3 dari jumlah itu terdapat di Bandung berjumlah 564, Batavia 869 orang, Surabaya 482 orang, dan Yogyakarta 80 orang. Cabang-cabang lainnya di Semarang, Pekalongan, Makassar, dan Manado. Dan yang kedua yaitu perkembangan Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia mulai mengorganisir secara hati-hati mulai bulan Juli sampai dengan akhir tahun 1927. Hanya berdiri 3 cabang. Selain Bandung, satu cabang dibentuk di Yogyakarta pada bulan Juli di bawah pimpinan Sajudi dan cabang lain di Batavia dalam bulan November di bawah pimpinan Sartono. Dalam meluncurkan partai dengan hati-hati dan dalam usahanya untuk memastikan suatu dasar organisasi yang kuat, pimpinan-pimpinan Partai Nasional Indonesia tidak mengabaikan potensi politik organisasi pemuda. Pada permulaan tahun 1927, kelompok studi umum mendirikan suatu organisasi pemuda di Bandung yang diberi nama yaitu Jong Indonesia Meyoda, yang dalam bulan Desember berubah namanya menjadi Pemuda Indonesia. Pada waktu diadakan persiapan
terakhir untuk pembentukan Partai Nasional Indonesia, Soekarno memperluas artikel-artikel yang ia tulis sebelumnya dan mendesak pembentukan suatu federasi partai-partai politik di Indonesia. Federasi semacam itu harus mencerminkan situasi sosial dan politik di Indonesia, di mana terdapat bermacam-macam aliran organisasi. Nah baik, terima kasih untuk menunjukkan materi dari saudari Dilah, yaitu pada tanggal 27 Mei 1928 PNI ini dapat mengadakan kongres pertama dia itu di Surabaya. Nah di sini PNI itu menjelaskan program-program PNI tersebut dalam 3 bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah Bung Karno ini sering sekali berpidato di wilayah Bandung. Nah di sini dijadikan tempat politik wilayah politik dari Bung Karno. Bung Karno juga sering beberapa kali berpindah-pindah tempat untuk melancarkan propaganda politiknya. Nah, di sini Pak Soekarno dijuluki sebagai singa podium, yang kemudian di penghujung tahun 1928 ia sudah memiliki anggota PNI sebanyak 2.787, yang dimana di Bandung itu terdapat 564 anggota, kemudian di Batavia sebanyak 869, Surabaya sebanyak 482, dan nah kemudian bubarnya PNI. Nah faktor-faktor penyebab bubarnya PNI ini adalah dari cara-cara si Soekarno ini berpidato yang merupakan cara-cara mengkritik pemerintah dengan sangat pedis. Nah yang dimana dalam politik Soekarno ini sangat agresif, dia mengutuk imperialisme dan melecehkan Belanda dalam pidatonya. Nah di sini Soekarno dianggap oleh Belanda sebagai pemberontak atau yang membelot dari Belanda. Nah di sini Soekarno pun ditangkap, kemudian diasingkan. Nah dalam pidato-pidato Soekarno ini seringkali dianggap simbolis, seperti dinyanyikannya lagu Indonesia Raya sebelum mulai pidato, kemudian penutupannya pun menggunakan bahasa penutupan dan pembukaan itu menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sekianlah materi dari kelompok 9. Kami mohon maaf jika melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.